Alhamdulillahi walhamdulillahi thumma alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, terutamanya nikmat sehat, sehingga kita semua ya ibu-ibu yang cantik-cantik, yang soleha, sehingga kita bisa dapat dan berkumpul di Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa kita berikan, kita sanjungan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa tetap mengikuti ajarannya, ajaran beliau. Kita bangga sebagai umatnya dan mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kekasih kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Bu ya, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan ini istiqomah ya, istiqomah daripada solehah semuanya. Suaminya juga pada soleh, ya. Anak-anaknya soleh, yang laki-laki ya, yang perempuan solehah. Asal jangan yang kebalik. Iya, mana ada yang ngomong Tat, kalau laki-laki kan almarhum ya. Kalau perempuan kan almarhumah, kalau banci aluminium ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengikuti ta'lim ya. Yang pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita akan mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran yang saya ambil kita bahas sekarang ini? Yang pertama, Al-Quran itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdhala ibadati ummati tilawatul Quran. Sesungguhnya ibadah yang paling baik dari umatku adalah membaca Al-Quran. Mendengarnya dapat pahala, membacanya dapat pahala. Nah, kalau misalkan memperbaiki bacaannya namanya tahsin, itu pun dapat pahala. Nah, kalau mengamalkannya dapat pahala lagi. Saya nggak bisa baca, nggak bisa dengerin, misalkan nggak bisa baca, nggak bisa dengerin, tapi cuman menterong saja begini, dapat pahala. Jadi kalau misalnya nggak bisa baca, nggak bisa dengerin, ya nggak bisa ngamalin, penterong baik ya. Lebar Bu puntatnya. Mangga Ibu Ustazah dibagikan Al-Qur'annya boleh, nggak apa-apa. Biasanya pada bawa kok nggak apa-apa. Pegang juga dapat pahala. Kalau kita juga dapat pahalanya. Iya. Mangga sob. Iya. Jadi sebelum kita mengkaji Al-Qur'an, baik, afwan, maaf ibu-ibu, Al-Qur'annya jangan taruh di bawah ya. Punten ibu yang cantik, angkat begitu, masya Allah. Tuh tambah cantik, tambah cakep, masya Allah. Tambah solihah. Waalaikumsalam. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran hujjatul lak aw alaik. Nah ini. Apa artinya? Quran itu bisa menjadi yang mendorong kalian masuk surga atau juga bisa yang mendorong kalian ke neraka. Sebelum belajar Al-Quran itu ada adabnya, ada akhlaknya ya. Yang pertama, kita pegang Al-Qurannya jangan sama rata dengan tanah atau di kaki. Kita muliakan Al-Quran, ikram itu namanya memuliakan. Terus kalau bisa dengan keadaan berwudu. Kalau tidak wudu ya tidak masalah gitu. Yang penting jangan di bawah, dibaca pun boleh, tidak dibaca nggak apa-apa. Saya bacakan, ibu dengar, dapat satu pahala ya Bu ya.
Ibu sering dengar Al-Quran nggak? Murotal. Kalau murotal bagaimana, Tat? Kalau murotal yang di tip apa ya? Itu bagus, solusi yang paling jitu, Bu. Nggak bisa baca Quran, dengerin aja. Lama-lama juga bisa, insya Allah, Ibu ya. Sekarang udah banyak Syekh Misyari Rasyid Al-Fasi, bisa disetel. Salah satunya adalah Ikram Al-Quran. Nanti kalau Al-Quran itu kalau bisa jangan taruh di kamar, ya. Jangan taruh di kamar. Ada yang taruh di kamar, Bu? Ada ya. Katanya, Tat, saya taruh di kamar bisi ayah jurik. Jurik itu bisa lila kalau dibaca Al-Qur'annya, ya. Nah sekarang misalkan nggak dibaca, di dalam HP juga ada Al-Qur'an, anggar wae jurik ayah. Makanya harus ditaruhnya di tempat yang mulia. Kalau misalkan apa namanya ini, lemari di paling atas. Kalau misalkan rumahnya tingkat ya, nah jangan di dekat tangga. Seperti itu. Kenapa Al-Quran itu menjadi syafaat? Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Apa artinya? Bacalah oleh kalian Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Syafaatnya naon, Tat? Syafaatnya pembela, penolong, penyelamat. Anu bisa narik ka surga. Jadi kalau misalkan menjadi imam, jadi dipayun, sanes dipengker. Ya sama kayak suami, harus dipayun, jangan dipengker. Ya mah kadang-kadang suaminya dipengker, didorongkan ku ibu. Ayo ke payun. Paham sekarang? Alhamdulillah. Itu yang pertama ya, sebelum kita melanjut kepada tafsir Al-Qur'an, kita harus tahu majelisnya, majelis Al-Qur'annya kita harus cinta ya Bu ya. Kalau pengen bisa, ada nggak yang yang susah sekali belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran? Kalau dengerin paling gampang itu ya, paling gampang, tapi dapat pahala. Ada nggak? Dikasih rumusnya. Yang pertama adalah cinta dulu kepada Al-Quran, muliakan Al-Quran, ikram Al-Quran. Terus majlis Al-Qurannya, ini majlis Bu, majlis Al-Ghafur, dalam kata babnya itu ta'lim Al-Quran. Harus cinta ke sini. Terus harus cinta juga kepada yang menyampaikannya, gurunya. Ya Bu ya. Ibu cinta nggak sama saya? Gak, maksudnya teh Bu, bukan cinta itu, bukan. Harus maksudnya kepada mualimnya itu jangan benci, jangan ada rasa tidak suka, harus suka. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, jadilah kalian itu mustami. Mustami itu pendengar ya. Kalau misalkan tidak jadi mustami, yang belajar. Kalau tidak belajar, yang ngajarin. Kalau tidak, minimal cinta dengan majelisnya. Jangan jadi fatahlika, kata Rasul, maka akan binasa. Nauzubillah. Itu yang pertama. Insyaallah Bu, nanti kalau ini kan udah belajar Al-Quran, minimal kita mengarahkan kepada anak-anak kita ya membaca Al-Quran. Masya Allah, ada mualimahnya yang mengajarkan Al-Quran. Kenapa diambil konteksnya Al-Quran? Khairukum, ya itu, sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, dan yang mengajarkannya. Sekarang posisinya ibu-ibu itu mengajar atau belajar? Masya Allah. Hadis Bu, ker ibu sanes ke abi. Khairukum man ta'allam. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Quran. Nu ngajar sahabu. Anu belajar sahabu. Tadi cek hadis, cek Rasulullah sahanu pangsayana anu belajar anu ngajar. Abi nu pertama nu kedua. Bening dicek ibunya. Tuh, bening. Berarti alusan nu belajar daripada nu ngajar, Bu. Mending saya nu belajar daripada nu ngajar. Itu kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an. Yang pertama, sebaik-baik kalian pertama adalah yang belajar Al-Qur'an, kemudian yang mengajarkannya. Tenan naon Bu, saya mau nomor 2 ge. Tayyib ibu-ibu, alhamdulillah. Ini ada Al-Qur'an, sebelum ditafsir Al-Qur'an kemarin sudah dijelaskan sama Ustaz Kiki ya, masalah Al-Fatihah ya. Baik, ini supaya girohnya naik, semangatnya ya. Ibu mau tahu nggak kalau misalkan ibu disuruh anak-anaknya baca Al-Quran, mau tahu nggak fadilahnya? Mau nggak? Mau nggak? Kalau mau saya bacain. Ini bagi anak-anaknya yang belajar Al-Quran ya.
bagi yang mengaji Al-Quran, kemudian yang mengamalkan beda lagi. Yang mengamalkan beda. Tad apa bedanya orang membaca Al-Quran sama mengamalkan? Kalau mengaji Al-Quran itu adalah fadilah, keutamaan. Kalau mengamalkan itu fardu ain. Fardu ain itu wajib, bukan fardu kifayah. Fardu ain itu adalah wajib bagi setiap orang mukallaf. Ya, mukallaf yang belum balik belum wajib. Ya, yang masih anak-anak. Di sini nggak ada yang masih anak-anak kan ya. Nah, berarti ada fardu ain, kewajiban. Itu mengamalkan. Tayyib, istamir. Man qara'al Qur'an wa ta'allamahu, kata Rasulullah, wa amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan. Artinya apa? Siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat itu mahkota. Masya Allah, subhanallah bu, mahkota. Ibu ayah ngimpi nggak pernah jadi permaisuri ratu. Nah itu mahkotanya ada kan ratu. Kalau raja kan ada mahkotanya. Tah nanti itu dipakaikan mahkota seperti itu. Itu kata siapa? Rasulullah. Syaratnya apa? Yaitu membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya. Berarti 3. Membaca, mempelajari, kemudian mengamalkan. Berarti membaca. Nah nanti membaca sama-sama ya, sama-sama aja pula. Kalau enggak yuk ibu dengerin aja, saya yang baca nggak apa-apa ya. Tapi asal jangan tidur ya bu, kalau saya baca. Nanti ibu ya. Baik, lanjut. Dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu Wa Taala kedua orang tuanya itu pada hari kiamat dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari. Sinar matahari itu sirapnya punya silau sekali. Nah itu dipakaikan mahkota sama Allah di kepalanya, yang mana cahaya sinarnya itu bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Masya Allah, Allah Akbar. Nah ini kedua orang tuanya nanti bertanya di hari kiamat. Mereka bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya ini ya Allah, katanya. Nah dijawab, karena anakmu telah membawa Al-Quran. Nah ini maksudnya membawa Al-Quran tenawan bu. Ada yang paham? Membawa. Tadi saya membawa buku. Nah itu membawa. Tapi ketika saya membawa Al-Quran, ibu melihat saya nggak bawa Al-Quran? Enggak ya? Ternyata Al-Quran itu di dalam diri manusia atau di dalam otaknya, pikirannya, hatinya ataupun dadanya, yang hafiz Quran itu dinamakan membawa Al-Quran. Jadi lama misalkan ibu ayah murangkalina hafiz Quran, ini dapat keistimewaan sama Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat seperti ini. Mau bu? Semuanya lah perumahan Katek. Makanya jadikan ini perumahan Katek ini kampung Quran. Masya Allah. Itu